tentang Yesus yang berdoa agar kita bersatu. Saya boleh mengalami perjumpaan-perjumpaan ekumenis. Pada hari Sabtu, ikut di dalam ibadah dan perayaan syukur 75 tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, satu persekutuan yang menaungi ratusan gereja dengan jemaat-jemaat yang ada dalam persekutuan tersebut dari berbagai denominasi gereja-gereja Kristen. Ibadah dan perayaan dilaksanakan di GKI Pondok Indah tanggal 31 Mei sore hari. Saya juga bersyukur pada hari Minggu boleh ikut ambil bagian mendukung para sahabat dari Gereja Bala Keselamatan yang melakukan pelantikan untuk pimpinan baru karena Pendeta Yusa mengemban tugas yang baru sebagai komisioner internasional untuk Gereja Bala Keselamatan ini, dan kemudian Pendeta Kolonel Hosea meneruskan tugas pelayanan beliau sebagai pimpinan. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan rumusan doa novena Roh Kudus hari keempat. Ada yang bertanya pada saya, mengapa masih hari keempat? Kita mulai melakukan novena Roh Kudus sesudah Yesus naik ke surga. Hari raya kenaikan Yesus ke surga adalah tanggal 29. Maka saya menawarkan novena ini mulai dari tanggal 30, 31 Mei, tanggal 1 Juni, dan hari ini tanggal 2 Juni, maka hari yang keempat. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah yang Maha Kudus, semoga kekuatan Roh-Mu turun atas kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam cara hidup kami, yang senantiasa mengandalkan Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami,
yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini menunjukkan kepada kita Yesus yang menegaskan betapa para murid sesudah percaya kepadanya bahwa Yesus datang dari Allah. Dengan demikian para murid percaya bahwa Yesus Kristus Putra Allah yang Maha Tinggi, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Karena iman inilah, maka Tuhan kita Yesus Kristus memberikan sabda yang tegas, jelas kepada para murid, bahwa para murid akan tercerai-berai. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda Yesus ini terjadi pertama-tama saat Yesus ditangkap. Yesus menderita sengsara, disalibkan, wafat. Saat itulah para murid tercerai-berai. Mereka lari menempuh jalan mereka sendiri. Mereka lupa bahwa Tuhan telah bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Karena penderitaan yang dialami Kristus sejak Yesus ditangkap di Taman Getsemani, para murid tercerai-berai. Dan karena itu, sabda Yesus dalam Injil pada hari ini dapat ditempatkan dalam konteks terdekat peristiwa saat saat para murid Yesus tercerai-berai, yaitu saat Yesus ditangkap, Yesus menderita, bahkan menderita sendirian, tanpa para murid, kecuali Yohanes sebagai murid terkasih yang berada di Bukit Golgota bersama ibunda
Yesus, Santa Perawan Maria, bersama dengan Maria Magdalena. Yang lain tercerai-berai, bubar, ambyar. Itu konteks pertama. Dan keterceraiberaian ini bisa saja terjadi juga saat ini ketika orang memilih jalannya sendiri dan bukan jalan Yesus. Orang memisahkan diri bukan karena Kristus sang jalan kebenaran dan hidup, tetapi karena kemauan-kemauan egoisme pribadi yang kemudian didukung dengan komunitasnya, dan tercerai-berailah murid-murid Kristus. Padahal pada hari Minggu Paskah yang ke-7, yang juga merupakan hari Komsos, Komunikasi Sosial Sedunia, Yesus sendiri sudah berdoa untuk kita agar kita semua bersatu. Maka, kendati pun terjadi keterpisahan, perpecahan, sekarang ini gereja mulai membangun persekutuan ekumenis, persatuan sebagai murid-murid Kristus dengan iman akan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Sang Kepala, dan kita semua adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Maka di satu sisi, umat murid-murid Kristus tercerai-berai, namun di sisi lain, upaya-upaya untuk terus bersatu terjadi di antara para murid Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan sabdanya bahwa para murid akan tercerai-berai, akan mengalami kesusahan, penderitaan, dan penganiayaan, Tuhan kita Yesus Kristus juga memberikan janji damai sejahtera. Damai sejahtera kendati di tengah-tengah perjuangan mungkin ada upaya-upaya yang terus-menerus untuk mencerai-beraikan murid-murid Kristus, tetapi dalam Yesus damai sejahtera itu akan selalu dirasakan, dihadirkan. Kerinduan untuk bersatu menjadi kekuatan untuk menopang agar damai sejahtera itu tetap lestari. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan bahwa kendati para murid tercerai-berai, namun Kristus tidak pernah terbagi-bagi. Kristus tidak pernah tercerai-beraikan dalam kesatuannya dengan Bapa dan Roh Kudus. Bahkan kendati Tuhan kita Yesus Kristus akan ditinggalkan oleh para murid yang tercerai-berai, Kristus tetap bersama dengan Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menjaga, memelihara para muridnya agar tetap dalam kesatuan yang teguh. Doanya sudah kita rasakan, pengorbanannya, penyerahan dirinya, wafat dan kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan kini kita menantikan Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita sebagai perayaan liturgis pada hari raya Pentakosta nanti. Untuk itu, mari kita bersama-sama saling mendoakan agar kita dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus,
terus-menerus berupaya untuk hidup dalam kerukunan, persaudaraan, persatuan sebagai murid-murid Kristus. Semoga kita juga menjadi pembawa damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya bersyukur saat bersama seluruh umat Katolik dalam liturgi Sabda Minggu Paskah ke-7, bacaan disampaikan pada kita tentang Yesus yang berdoa agar kita bersatu. Saya boleh mengalami perjumpaan-perjumpaan ekumenis pada hari Sabtu, ikut di dalam ibadah dan perayaan syukur 75 tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, satu persekutuan yang menaungi ratusan gereja dengan jemaat-jemaat yang ada dalam persekutuan tersebut dari berbagai denominasi gereja-gereja Kristen. Ibadah dan perayaan dilaksanakan di GKI Pondok Indah tanggal 31 Mei sore hari. Saya juga bersyukur pada hari Minggu boleh ikut ambil bagian mendukung para sahabat dari gereja Bala Keselamatan yang melakukan pelantikan untuk pimpinan baru karena Pendeta Yusa mengemban tugas yang baru sebagai komisioner internasional untuk gereja Bala Keselamatan ini, dan kemudian Pendeta Kolonel Hosea meneruskan tugas pelayanan beliau sebagai pimpinan suasana ibadah yang bersumber pada firman Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu pujian dan doa dalam sukacita mereka persembahkan. Saya ambil bagian di dalamnya sebagai imam gereja Katolik, dan mereka menerima dengan penuh cinta, sebagaimana saya datang juga dengan cinta dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah contoh sederhana bagaimana mengalami damai sejahtera untuk tetap merajut kerukunan dalam keberagaman sebagai murid-murid Kristus Tuhan kita. Mari kita menjadi duta-duta perdamaian dalam kehidupan kita yang kerap kali ditandai dengan berbagai macam kesulitan, bahkan kebenaran diputar balikkan. Orang cenderung dalam perpecahan, saling curiga, karena semua informasi saling bertentangan tentang satu realitas hanya demi kepentingan-kepentingan tertentu. Mari kita menjadi pembawa damai di tengah-tengah kebencian, menjadi pembawa cinta kasih di tengah-tengah setiap bentuk kekerasan, menjadi pembawa kehidupan di tengah budaya kekerasan dan kematian. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera,
berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Alois. Berkah dalam.